Halo semuanya, selamat datang di podcast Semprui Serba Serbi. Uhuy. Ya, podcast yang openingnya selalu memalukan ya. Hmm. Nah, hari ini kita berdua aja nih. Kita lagi membahas tentang biasa kegiatan-kegiatan kampus. Oh ya, ini kenalkan produser Aurora yang bisa di belakang. Halo. Hari ini akan jadi produser Kinan. Gantian ya Iya, produsernya. gantian. Jadi tiap hari kita produsernya ganti, talentnya ganti juga. Nampak sekali tidak ada orang di podcast. Paling sering muka saya nih. Habis itu kita ganti nama podcastnya podcast Thierry. Jadi Karena selalu ada kamu. iya selalu ada saya. Tidak ada video yang tidak ada saya. NPD narsis. Oke. Oke. Pertama, oh ya kita lagi ada di mana ini? Kita lagi ada di Cheers to You. Di Cuyu ya, Cafe Ya. Cuyu yang di Jalan Tantular di Renon. Hmm. Cafe ini cocok banget buat teman-teman Gen Z yang mau nongkrong, ngerjain tugas juga. Soalnya banyak menu-menu yang cocok buat Gen Z. Ada ini ada iced tea apa ini? Ini leci fruity. Wow, dengan jelly-jelinya Gen Z banget ya. Soalnya nenek saya nggak suka. Nenek saya boomer, udah umur 70-an. Ada suka es aja. krim juga. Ada es krim Es krimnya juga. enak. Es krimnya enak. Ada kentang goreng juga yang mau side dish. Ya. Dan ada ini, ada rice bowl. Oh. Makanan berat. Jadi siapa tahu pulang kampus pengen makan-makan, nanti alamatnya ditaruh editor di sini ya. Tolong ya Satria. Nah, jadi tempatnya lucu juga ya, biru-biru ya. Yang suka warna biru boleh ke sini. Serba biru. Serba biru semua. Aan suka biru Aan. Tidak ketinggalan ya. Aan lagi. Nanti mau ya Aan itu kita taruh di episode paling terakhir. Nah, Easter egg. Nah, jadi si Aan. Jadi tempat ini tuh kalian bisa kunjungi. Siapa tahu pulang kampus, ada yang mau cari tempat nongkrong juga di Cuyu, Jalan Tantular. Oke. Topik kita hari ini pembahasan. Sama ya seperti biasanya. Podcast yang membahas tentang kehidupan kampus. Oke, mungkin kita tanya produser kita dulu ya. Iya. Kita mau bahas apa hari ini? Yuk, produser Kinan. Tujuan kuliah. Tujuan kuliah. Tujuan kuliah. Nah, sepertinya Mbak Aurora ini ada cerita menarik tentang kenapa nih akan kuliah. Kamu dulu nggak sih? Oh, aku dulu ya. Oke, tujuan saya kuliah lulus. Oke, terima kasih. Enggak. Udah selesai. Enggak, belum. Tujuan kuliah ya. Berat nih. Butuh 2 jam nih. Yuk, mana? Kucing manjat. Ada kucing manjat nih. Waduh. Aku nggak fokus. Emang nanti habis itu nggak bisa turun ya? Masih nyuruh damkar. Udah balik ke topik. Oke, balik ke topik ya. Okay. Mau di shoot ke sana mungkin ke kucingnya? Jangan. Oke. Tujuan kuliah. Lihat kucing manjat. Oke, bagus. Enggak dong. Tujuan kuliah pertama tuh ya tentu saja ya ingin. Sebenarnya yang pertama tuh ini aku tuh pengen ngetes. Ngetes apa? Karena aku sebenarnya manusia. Aku orang yang nggak percaya kuliah itu penting. Menurutku kuliah itu orang nggak perlu kuliah. Cari aja pengalaman sebanyak-banyaknya, ikutin kelas yang ada. Kan ada banyak kelas tuh, kelas online, kelas praktikal juga ada gitu. Jadi datang ke kelas-kelas yang udah disediain gitu. Itu tuh udah cukup. Buat apa kuliah gitu? Dan kuliah itu terlalu general. Walaupun yang spesifik banget tuh yang paling penting, paling yang bener-bener yang harus kuliah, bidang yang harus kuliah itu kayak hukum, kedokteran. Iya. Itu kan harus kuliah kan tuh. Kita bisa dipelajarin sendiri. Nah, iya, makanya aku pengen ngetes. Penting nggak sebenarnya? Oke, jadi setelah ternyata nggak penting. Oke, terima kasih. Oke, maaf ada kesalahan teknis 2 kali. Yang pertama. Banyak banget ya. Gini lagi. Mantap bener. Maaf teman-teman. Kucingnya udah turun kucingnya. Lama ya, agak 30 menit. Ya, sebelum tokonya tutup. Ya, kita lanjut. Tujuan kuliah. Oke. Coba ceritain apa tujuanmu Tadi kuliah. masih di kamu nggak sih? Ya, skip lah itu. Kamu tujuan aja. Apa ini? Tujuan kuliah. Ya buat dapet titel dong. Ya. Coba ceritain dari kamu lulus SMA sampai sekarang. Awalnya sih nggak mau ngambil bisnis digital. Diem. Tadi tuh mau ngambil psikolog. Kayak udah pengen banget karena kan aku juga kayak suka gitu loh dengan orang cerita. Itu kata mama kayak jangan dah, soalnya mamaku juga psikolog, jadi aku kayak ini aja deh gitu kan. Terus abis itu kata mama kayak janganlah yang ini aja, bisnis digital gitu, kayak
disuruh bantu mama. Soalnya waktu itu mama kayak ada buat website gitu kan bayar orang tuh. Terus kayak mama bilang kenapa nggak kakak aja kuliah ini biar bisa bantu mama gitu. Akhirnya ngambil bisnis digital di IDB. Keren. Berarti dari kebutuhan orang tua dulu ya. Keren banget. Nah, kalau aku ya gantian ya. Kalau aku tuh itu tujuan kuliahnya tuh aku pengen lihat seberapa berguna sih kuliah itu. Karena menurutku kan di kelas-kelas gitu bisa gitu ikutin kelas ini kelas itu. Nah dari sana tuh akhirnya pas udah jalanin sekitar 3 tahun ya. 3 tahun lah ya. 3 tahun berjalan tuh aku rasa kayak kuliah ini emang ternyata penting juga. Karena untuk trial sebelum ke dunia profesional, dunia serius gitu. Jadi kita tuh bisa pakai kuliah tuh sebagai area bermain dulu gitu. Jadi di sana tuh bisa kita coba. Sambil belajar. Iya, bermain sambil. Kalau langsung dunia profesional kan tuntutannya lebih besar. Kita juga belum tentu mau eksperimen gitu loh di sana. Nah, terus di sana tuh aku juga percaya kalau kuliah itu bisa ngasih hal yang nggak akan kamu dapat kalau kamu nggak kuliah. Contohnya tuh kayak pertemanan yang memang bakal mungkin kamu nggak akan ketemu orang-orang yang kayak gini kalau kamu nggak kuliah gitu. Terus juga berprogres dan bisa lihat nih progres kamu sejauh mana gitu. Soalnya kalau kita sendiri kan kadang kita nggak tahu ya kita udah bisa sejauh mana ya. Karena kuliah itu kan ada. Terus fasilitas di mana ya kamu nggak perlu nyari-nyari kelasnya lagi. Karena Itu udah disediain udah gini-gini. Ya menurutku tujuan kuliah sih buat aku tuh mempersiapkan kita ke dunia profesional ya. Tapi sembari kita bisa bereksperimen di situ. Karena kalau masih SD, SMP, SMA kan itu cuma bekal aja sebenarnya. Pas bawa bekal, nah kita tuh kan sebenarnya buat kenyang nanti bekal kan. Nah sebelum kita bisa kenyang dulu ke dunia asli ini, nah kita dikasih tau lah cara makan bekal yang benar gitu. Nah masih bisa coba-coba gitu. Jadi kan bekal yang kita udah punya tuh bisa kita langsung pakai gitu. Nah menurutmu tujuan kuliah tuh harus bener apa terserah orangnya gitu, bisa bebas lah, bisa tujuan kuliah buat biar ada temen aja atau nggak tujuan kuliahnya biar nggak bosen atau tujuannya harus bener kayak yang penting tujuan kuliah tuh harus yang berdampak, harus yang mendapatkan sesuatu. Menurutmu bebas aja terserah orang tujuan kuliahnya apa? Gak tahu sih, tapi kalau menurutku walaupun main-main tapi kayak ujung-ujungnya tetap bakalan dapat ilmunya gitu loh. Kayak mau semain-main apapun sih tetap bakalan ada yang diambil juga kan. Kalau kamu? Kalau aku kalau aku terserah sebenarnya mau apapun tujuannya tuh nggak ada tujuan baik tujuan buruk gitu loh. Sebenarnya kalau udah kuliah gitu itu kan sebuah keputusan. Semua keputusan itu baik buruknya itu nggak tergantung dari orang lain, nggak tergantung dari opini orang lain, nggak tergantung dari apa yang orang lain pernah lakuin. Karena yang bisa buat sebuah keputusan baik atau benar itu ya tergantung orang yang ngambil dan jalanin gitu. Aku bisa aja nggak kuliah dan tetap keputusan benar, dan aku bisa aja kuliah tapi keputusannya juga benar gitu. Jadi itu bisa jadi hal yang dari pola pikirnya buat orang yang kuliah sama yang nggak kuliah tuh sebenarnya sama apa beda? Mungkin beda ya. Karena mungkin kalau orang yang kuliah tuh dia lebih dilatih di bidang akademisnya gitu. Jadi berbicara by data, berbicara dari apa yang udah pernah dilakuin, dari kegiatan di lapangan gitu. Kan diberi kesempatan. Sedangkan orang yang nggak kuliah itu mungkin lebih bicara pengalaman dia, apa yang dia pernah lakuin. Misalnya nih, satu pertanyaan yang sama, dijawab orang yang nggak pernah kuliah dan orang kuliah itu jawabannya bisa berbeda. Misalnya nih, orang-orang nggak pertanyaan nih, apa pandangan kamu terhadap UMKM gitu. Nah, orang yang nggak kuliah mungkin cenderung jawab UMKM itu hal yang bagus untuk dilakukan, apalagi anak muda gini-gini segala macam. Karena UMKM dapat misalnya pemasukan tambahan, bisa dapat membantu perekonomian juga, atau setidaknya kita tuh dapat pundi-pundi uang lah dari sana dan bisa dilakuin gitu asal kita kerja keras dan tekun. Sedangkan anak kuliahan jawabnya bisa berbeda. Nah, menurut saya UMKM itu misalnya dia bicara by data ya, udah terlalu banyak UMKM. Kita harus lihat pandangan yang lainnya gitu. Karena berdasarkan laporan tahun sebelumnya UMKM itu udah tembus segini. Dan menurut saya UMKM itu bisa dilihat dari banyak kegunaannya gitu. Misalnya di bidang konvensional UMKM itu udah banyak gitu. Sedangkan kan sebenarnya di bidang digital tuh bisa juga kita kalau memang mau ada tambahan ini ya
pundi-pundi uang ya, kayak biar masuk kantong gitu, ada tambahan pemasukan itu nggak perlu dari UMKM. Nah pokoknya ada argumen lah gitu, pokoknya berbasis data dan akademisi gitu. Sedangkan yang orang lain, yang orang nggak kuliah tuh dia tuh lebih cenderung itu ngomongnya dari pengalaman dia gitu. Karena misalnya dia pernah buka UMKM gitu. Paling bedanya itu sih. Berarti kalau kayak gitu berarti jawaban tiap jurusan gitu bisa beda dong kan, kalau bisa mungkin kayak di bagian digitalnya gitu. Kalau kamu teknik manajemen bisa jadi ya lebih bagus konvensional gitu. Makanya jawaban benar salah tuh cuma tergantung kamu tuh standnya di mana. Kamu tuh percayanya di mana. Soalnya bisa aja jawaban aku tuh menurut aku benar, ya menurut orang lain salah. Apalagi kalau nggak di bidang yang sama. Nah kayak gitu tuh makanya cukup tricky sih. Jadi itu menurutku apapun tujuannya ya, yang penting cara dia jalanin aja. Kalau kamu sendiri nih, kamu ada nggak sesuatu yang kamu tuh berdiri di stand apa gitu? Kamu tuh lebih percaya orang tuh harus kuliah supaya sukses, atau nggak perlu kuliah pun orang bisa sukses? Gak ada sih, cuma aku lebih percaya kalau misalnya kuliah tuh bakalan lebih sukses gitu. Soalnya kan kuliah kan juga boleh cek mic-nya bentar? Oke, aman ya? Oke. Yang dicari kan relasi juga ya, jadi kayak ya gitu. Berarti kamu lebih percaya kalau orang kuliah tuh lebih cenderung bisa sukses? Iya, lebih banyak peluang. Kalau kamu? Bisa juga sih. Kalau aku sih percaya dua-duanya bisa gitu. Kuliah bisa sukses, nggak kuliah juga bisa sukses. Karena makanya balik lagi tergantung dia jalaninnya gimana gitu. Kalau aku juga percaya banyak hal itu sukses itu juga ada takarannya, tergantung orangnya gitu. Kalau kamu teh orang desa ya bisa keluar kota aja udah sukses gitu. Bisa hidup di sana tuh udah sukses. Kalau kamu teh orang kota ya bisa hidup di luar negeri ya lebih sukses ya. Kamu tanya orang yang negara udah maju ya membuat negara yang terpuruk maju itu udah sukses. Ya gitu-gitulah. Makanya standarnya beda-beda. Misalnya kamu tanya aku sukses itu yang penting sandang pangan papan itu terpenuhi, itu udah sukses menurutku. Ada yang perlu 100 M baru bisa sukses. Nah gitulah beda-beda. Aku juga nggak muluk-muluk gitu loh. Kuliah ini berguna nggak berguna kan tergantung aku juga. Jadi menurutku tujuannya itu harus didasari dari mau kepergunaan gimana kuliahnya ini. Kalau mu biasa kuliah itu bakalmu paling kepake itu apa? Paling kepake itu apa? Untuk ilmu-ilmu di kuliah itu menurutmu? Untuk kehidupan sehari-hari. Kamu dulu. Aku dulu ya. Menurutku yang paling kepake itu di kehidupan sehari-hari itu skill sosialnya. Jadi bagaimana ke orang-orang itu, bagaimana berbicara. Cara bersosialisasi. Iya, cara berteman, cara mengerti orang, cara bekerja dalam tim, cara mengerjakan tugas bersama teman sendiri, cara menyampaikan sesuatu begitu. Kalau mu ada nggak? Ya sih, sama itu juga. Buat orang-orang introvert ya, mungkin kayak lebih butuh juga bersosialisasi. Terus yang aku rasain juga ilmu yang penting buat kuliah itu misalnya nih di bagian pelajarannya, di bagian mata kuliah yang dari kasih itu menurutku penalaran. Jadi cara orang melihat sesuatu tuh berpikir, cara orang mau mengambil keputusan. Nah, itu penting juga di kuliah. Walaupun nggak perlu semua kamu mengerti ya, tapi cara kerja sesuatu itu setidaknya kamu bisa tahu ini habis ini mau ngapain. Menurutku itu penting. Karena kalau tanpa kuliah mungkin aku cuma cari cara terbaik, yang penting bertahan aja. Sedangkan di perkuliahan aku bisa explore, eksperimen gitu, ngambil dari banyak sisi gitu. Tapi kayak emang kamu dari awal emang pengen masuk nyari bisnis digital? Iya, karena kan di situ tuh jurusan yang paling ini kan menurutku, yang paling baru dan iya, yang industri itu paling butuhkan gitu di bagian digital gitu. Karena sekarang apa sih yang nggak digital gitu? Ya sih, semua digital semenjak COVID gitu ya. Iya, makanya itu lah. Oke, mungkin ada yang mau kamu sampaikan lagi? Udah sih. Udah ya, oke, sekian aja dari podcast kami ya teman-teman ya. Seru ya. Saya suka sekali. Walaupun banyak masalah teknis tapi pembicaraannya seru banget. Mungkin di next podcast lagi kita bisa membahas lebih banyak lagi ya. Oke, sudah selesai. See you on next video. Bye bye.